Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Kristalia Wanta dengan nomor urut stambuk F551202128. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas SPC yang telah diberikan oleh dosen saya. Nah, dari tugas yang ada, saya mengambil sebuah jurnal yang berjudul Optimasi Sistem Penempatan Magang Menerapkan Algoritma Genetika. Nah, adapun teori dasar dari jurnal ini yang berupa pengertian dari algoritma genetika itu sendiri. Nah, algoritma genetika merupakan algoritma pencarian heuristik yang didasari mekanisme seleksi alami dan genetika alami. Algoritma genetika menjadi salah satu algoritma yang solutif dan sering digunakan dalam menyelesaikan masalah optimasi kompleks. Masalah yang dimaksud adalah masalah yang sulit diselesaikan oleh metode konvensional. Nah, algoritma genetika ini menerapkan proses heuristik sehingga membutuhkan metode lain untuk menciptakan proses heuristik pada algoritma genetika. Tujuannya dari algoritma ini yaitu agar algoritma genetika menjadi terarah dan membuat keseluruhan proses menjadi lebih efisien. Nah, pencarian yang dilakukan oleh algoritma genetika ini melibatkan dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pencarian. Nah, pada teori dasar tersebut terdapat penjelasan mengenai kromosom. Nah, tahapan awal algoritma genetika adalah mengkonversi masalah real atau masalah yang nyata menjadi terminologi biologi dalam bentuk kromosom. Kromosom ini nantinya akan menjadi salah satu solusi yang mungkin atau yang pasti. Nah, pada jurnal ini saya mendapatkan bahwa pembentukan kromosom dibuat dengan melakukan pengkodean nilai. Dari pengkodean nilai ini diterapkan pada masalah yang sangat kompleks. Kemudian nilai yang dikodekan harus mempresentasikan masalah yang nyata atau masalah yang real. Nah, tahap pengkodean nilai ini menghasilkan barisan dari beberapa nilai. Nilai yang dimaksud itu berupa bilangan biasa, bilangan real, karakter, atau bahkan berupa objek atau simbol yang rumit. Nah, di sini sudah terdapat gambar tabel dari contoh kromosom pada pengkodean nilai. Terdapat kromosom A yang berupa pengkodean nilai menggunakan jenis warna, ada warna red, black, blue, dan yellow. Kemudian pada kromosom B itu berupa angka yang acak, terdapat 1, 4, 5, 10, 11, 2, 6, 7, dan 9. Kemudian terdapat kromosom C yang berupa abjad yang dari A hingga N. Nah, kemudian terdapat nilai fitness yang dimana nilai fitness ini merupakan elemen yang penting juga dalam algoritma ini. Jadi terdapat 3 aspek yang penting dalam penerapan algoritma genetika, antara lain pendefinisian fitness, pendefinisian dan implementasi representasi genetik, serta pendefinisian dan implementasi operasi genetik itu sendiri. Penerapan algoritma genetika ini diawali dengan populasi yang berisi kumpulan solusi dan juga kriteria pemilihan solusi ini untuk membentuk solusi-solusi yang baru yang berdasarkan dari nilai fitness mereka masing-masing. Jadi solusi yang kita dapatkan itu akan diproses oleh nilai fitness yang ada. Nah, selanjutnya itu ada user acceptance testing.
Nah, user acceptance testing ini adalah pengujian yang umumnya dilakukan untuk menguji perangkat lunak dari sisi pengguna akhir yang dilakukan sebelum sistem informasi baru diimplementasi ke suatu organisasi. Tujuan utama dari user acceptance testing yaitu untuk memastikan sistem baru beroperasi sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi persyaratan aktivitas yang ditentukan. UAT bukan bertujuan memastikan perangkat lunak tidak memiliki kesalahan dan memenuhi persyaratan, tetapi bahwa solusi akan bekerja untuk pengguna. Nah, di sini ada contoh gambar yang kita lihat bahwa test case fungsinya telah dibuat dengan mempertimbangkan kondisi pengujian. Jadi data-data yang akan dimasukkan perlu ditentukan di dalam test case-nya, kemudian diterapkan pada fungsi yang akan diuji. Nah, untuk metode penelitian ini sudah terdapat gambarnya ini yang merupakan juga sebagai flowchart-nya yang dimana kita akan memulai kemudian studi pusaka dan akan dilakukan observasi, kemudian akan dilakukan analisis kebutuhan, setelah itu implementasi, kemudian pengujian, UAT dan analisis, kemudian pengambilan kesimpulan dan selesai. Nah, dari jurnal yang saya review ini, menurut saya terdapat beberapa kelebihannya. Yang pertama, ide dan gagasan penulis menggunakan dasar teori yang relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penulis menggunakan sumber-sumber yang tersusun secara sistematis. Ketiga, bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami. Keempat, terdapat gambar dan tabel. Nah, sedangkan itu terdapat juga kekurangan dari jurnal ini. Menurut saya terdapat beberapa kekurangan dari jurnal ini yang jadi perhatian saya. Yang pertama, penulis tidak menjelaskan secara langsung apa tujuan dari penelitian ini, entah tujuannya itu untuk sekedar penelitian, penulisan skripsi, atau proposal, atau bahkan lainnya. Kedua, sekalipun terdapat gambar dan tabel mengenai penelitian ini, tetapi untuk dokumentasi seperti gambar penelitiannya tidak ada. Dan juga kesimpulannya bahwa dari hasil penelitian atau jurnal ini saya dapat menarik kesimpulan bahwa optimasi sistem penempatan dengan menggunakan sebuah sistem cerdas dengan algoritma genetika mampu membantu dalam menyelesaikan masalah penempatan magang siswa SMK. Mungkin sekian dari saya. Untuk kekurangannya, mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih.